Assalamualaikum Bunda Nani. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Silakan. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bunda Nani. Ada kabar Bu? Oh ini saya mau curhat. Boleh. Karena kegiatan pembelajaran di sekolah saya, khususnya di TK saya ya, itu setiap saya bercerita itu anak-anak yang nggak mendengarkan ya, anak-anak itu tidak mengerti apa yang saya ceritakan. Terus anak-anak lari ke sana kemari, cuma di awal-awal saja anak-anak itu konsentrasi. Terus setelah itu saya membacakan cerita yang kedua dan selanjutnya itu anak-anak sudah lari entah kemana, tinggal gurunya sendiri sama satu sama dua anak. Oh iya, berarti permasalahannya di kelas ibu menyampaikan metode bercerita kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak begitu memperhatikan di akhir. Kalau di awal perhatikan, tetapi setelah beberapa waktu tidak memperhatikan, gitu nggih. Nah, betul seperti nek menurut jenengan, mengapa anak-anak itu demikian? mungkin untuk apa yang saya hadapi itu kok bisa begitu, mungkin apa ceritanya yang kurang menarik ya Bu ya, atau mungkin gaya saya yang kurang menarik saat menyampaikan cerita, bahkan mungkin buku-bukunya yang tidak menarik ya Bu ya, sehingga anak-anak metodenya metode ceritanya saya dengan membacakan buku, tapi mungkin intonasi saya yang sampaikan cuma begitu-begitu aja, sehingga mungkin anak-anak tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan, mungkin bosan ya gitu. Terus saya Bu, ini anak-anak itu di kelas ibu usia berapa ya? Untuk usia di kelas saya yang saya ampu itu usia 5-6 tahun. Oh gitu ya. Berarti kan ibu paham tentang konsentrasi anak usia 5 tahun itu sudah paham ya? Mungkin konsentrasinya juga terbatas. Betul. Nah, ini sekarang menurut Jalan itu setelah media yang digunakan ibu kemarin dirasa tidak efektif ya, anak-anak masih kurang konsentrasi, tidak memperhatikan ibu. Nah, untuk jenengan apa ada metode lain selain yang sudah ibu gunakan yang kemarin? Iya, mungkin untuk metode yang lain itu ada, tapi belum pernah saya gunakan. Coba metode apa? Iya, metodenya itu mungkin saya akan berubah metodenya itu dengan cerita dengan gaya intonasi yang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu dibikin tertarik dengan intonasi bahasa yang saya sampaikan. Untuk yang kedua, mungkin dengan membaca buku dengan suara keras atau reading aloud itu belum saya gunakan juga, mungkin itu menjadi solusi. Terus untuk yang ketiga itu ini kalau dulu itu bukunya cuma biasa-biasa saja ya Bu ya. Terus saya pakai buku-buku yang menarik, yang 3 dimensi itu loh Bu, yang apa ya, pop up ya. Nah, itu kan ada 3 dimensi, gambarnya juga menarik, buku-bukunya dibuka bisa berdiri. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik ya Bu seperti itu. Selain media buku, mungkin jenengan punya gambaran agar anak menarik itu media apa? Mungkin apa ini? Karena sekarang kan anak-anak suka dengan gadget ya. Biasanya lihat cerita lewat HP. Mungkin saya menggunakan laptop apa ya Bu, dengan menampilkan cerita-cerita yang menarik perhatian anak lewat laptop, mungkin bisa ya. Atau dengan nanti ditayangkan pakai LCD yang besar itu, mungkin insya Allah nanti anak-anak mungkin jadi konsentrasi ya Bu. Terus menurut pengalaman yang sudah dilakukan, apakah buku yang jenengan bacakan itu bahasanya sudah dimengerti anak atau belum? Nah itu yang dulu itu kalau saya bercerita itu cuma baca, tapi anak tidak paham apa yang saya ceritakan, sehingga anak-anak itu kalau ditanya tadi tokohnya siapa, anak itu tidak paham itu. Terus tadi ceritanya tentang apa,
karena tidak tahu ceritanya seperti itu. Mungkin untuk media bukunya mungkin karena cuma biasa sehingga tidak menarik untuk anak mungkin ya. Berarti harus diganti dengan Nanti harus diganti dengan yang metode baru dan buku-buku yang menarik tadi. Iya. Terus selain itu, jangan bayangkan, kan tadi sudah mau mengubah metodenya dari bukunya yang bentuknya pop-up, kemudian dengan media laptop, kemudian buku cerita sudah sesuai dengan bahasa anak, sudah bisa dimengerti. Menurut bayangan jenengan masih ada lagi nggak? Saya rasa itu dulu untuk pemajuan. Nanti semoga dengan metode yang kemarin saya akan berubah dengan metode yang belum saya laksanakan. Semoga anak-anak bisa konsentrasi dalam menyimak cerita dan apabila ditanya itu sudah bisa menjawab dengan apa yang disampaikan melalui cerita. Betul. Nah, Ibu, ini tadi jenengan dari awal sudah menyampaikan permasalahan jenengan. Iya. Mungkin bisa diungkapkan kembali permasalahannya apa, kemudian solusi dari jenengan apa? Ya, dari awal itu permasalahan yang saya hadapi itu tentang kondisi bercerita yang anak-anak tidak pernah memperhatikan, tidak tertarik dengan apa yang saya ceritakan di depan, terus anak-anak lari ke sana mungkin tidak konsentrasi dengan cerita yang disampaikan. Mungkin untuk mengubah agar anak lebih konsentrasi dalam menerima cerita, saya akan menggunakan buku yang menarik seperti pop-up tadi, terus menggunakan intonasi cerita yang menarik, terus gaya bahasanya yang simple, anak-anak akan bisa menerima yang saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan menggunakan metode dengan video, dengan laptop, atau nanti ditayangkan lebih besar pakai proyektor atau LCD biar anak-anak lebih tahu gitu. Bagus sekali, berarti dari masalah tersebut Ibu sudah punya solusi. Ya, terima kasih. Nah, sekarang rencana tindak lanjutnya dari permasalahan tersebut apa Ibu? Untuk tindak lanjutnya tentu saja sudah jelas ya tadi dengan solusi-solusi yang saya hadapi. Mungkin kedepannya akan menggunakan metode-metode yang belum saya laksanakan tadi untuk dipraktekkan di sekolah. Dan salah satunya tadi dengan menggunakan buku yang menarik dan menggunakan media laptop untuk menayangkan cerita-cerita yang menarik lewat media itu. Terima kasih. Berarti lewat media, lewat cara Ibu menyampaikannya itu harus berubah dari metode yang lalu ke metode yang baru, yang insya Allah dari metode tersebut anak-anak akan Lebih tertarik lagi. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah, untuk kesempatan ini dan kajian, Alhamdulillah. perasaan saya sudah lega dan saya akan menggunakan metode yang belum saya laksanakan. Semoga dengan metode yang itu bisa anak-anak lebih tertarik lagi dan lebih fokus untuk mendengarkan cerita yang saya sampaikan. Semangat Bu untuk tetap mengajarkan anak. Terima kasih. Solusi ternyata dari Ibu sendiri, dan saya hanya sebagai tukang nampani masalah, tetapi soal solusi ternyata Ibu sudah cerdas, sudah bisa memberikan solusi atas masalah sendiri. Semoga nanti depannya lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat ya Bu untuk mendidik anak. Boleh saya meneruskan? Silakan. Assalamualaikum.